Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masih di kaidah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad pada kami, maka sungguh kami akan berikan hidayah mereka untuk sampai di atas jalan kami. Pertemuan yang lalu, penulis menjelaskan kebanyakan para mufassirun pendapat yang sahih adalah surat ini surat Makkiyah. Kemarin diterangkan di Mekah belum ada syariat jihad perang. Makanya kemarin disampaikan walladzina jahadu fina, itu ada beberapa penafsiran. Pertama, sabar terhadap fitnah. Kedua, itu menjihati jiwa, hawa nafsu, syaitan, dunia. 4 perkara yang kita harus jihati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, walladzina jahadu fina itu adalah walladzina jahadu ahwa'ahum fina bitaubah. Orang-orang yang menjihati hawa nafsu mereka pada kami dengan bertaubat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kemarin alladzina ya'maluna bima ya'lamun. Berjihad pada kami itu mengamalkan apa yang mereka ilmui. Itu sampai situ sudah kita baca di pertemuan yang lalu. Lanjut di halaman khamisah wal khamsun ba'dal mi'ah. 155. Kata Syekh, wa hadzal ladzi dakarahu hadal alimul jalilu huwa makna maruwiya fil asar. Ini yang disebutkan oleh alim yang agung. Alim yang agung itu Ahmad bin Abi Al-Hiwari, membawakan hadisnya Ibnu Abbas. Ya, membawakan hadisnya Abbas ibn Ahmad ketika menafsirkan walladzina jahadu fina alladzina ya'maluna bima ya'lamun. Makna itu diriwayatkan dalam asar. Man amila bima alima warasahullahu ilma ma la ya'lam. Siapa yang mengamalkan apa yang telah dia ilmui, Allah akan wariskan kepadanya ilmu apa yang dia tidak ketahui. Masya Allah ini ya. Jadi ngaji itu kalau terhenti dengan sekedar diilmui wawasan, nanti ilmunya akan hilang. Ilmunya nggak akan bertambah. Tapi kalau ngaji itu, kemudian niatannya untuk diamalkan. Kalau ucapan sahabat, ta'allamu ta'allamu fa'idha alimtum fa'malu. Belajarlah kalian. Kalau sudah mengetahui, amalkan. Kapan seseorang mengamalkan apa yang diilmui, Allah wariskan ilmu apa yang dia tidak ketahui. Berarti sumber tambahan ilmu kalau seseorang beramal. Kalau seseorang beramal, punya ilmu 5, dia amalkan, nanti 5 itu Allah akan tambahkan ilmu yang dia tidak ketahui. Ini Masya Allah ya. Barokah seseorang mengamalkan ilmu. Makanya sekali lagi belajar
itu tidak terhenti pada pengetahuan. Tidak terhenti pada pengetahuan. Tapi belajar itu sempurnakan dengan dua hal lagi. Yang ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani termasuk bentuk jihad kepada diri. Jihad kepada diri itu dipaksa. Fa'ala ta'alumi umuriddin summal amali biha summa ta'limiha. Dipaksa untuk mempelajari ilmu agama, setelah itu diamalkan, setelah itu diajarkan, baru sempurna nanti. Allah Ta'ala alam, ini dalam asar seperti itu. Kemudian wakana Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala berkata, jahilna bima alimna taraknal amala bima alimna walau amilna bima alimna la fatahallahu ala qulubina ghalaqa ma la tahtadi ilaihi amaluna. Kata Umar bin Abdul Aziz, kami bodoh terhadap apa yang kami ketahui karena meninggalkan amal. Apa? Ya, jadi kita ulangi. Kami bodoh terhadap apa yang kita ketahui karena kami meninggalkan mengamalkan. Ilmu itu kalau nggak diamalkan, hilang. Hilang. Ya, contoh dulu ada beberapa teman belajar nahwu. Belajar nahwu, cara baca kitab. Ya. Waktu itu sudah mulai agak bisa lancar. Setelah sekian tahun tanya, isi kelingan pelajaran ini dulu. Lali kabeh itu. Lali kabeh. Tapi yang mereka mengamalkan itu misalkan pakai baca, nanti kayak kajian kayak gini, nanti fotokopi kitabnya disimak. Nanti semakin kuat. Semakin kuat. Kayak sorof. Kita dulu belajar sorof, awal sama guru itu cuma beberapa orang. Jadi kita undang guru, muridnya itu 3 atau 4 orang. 3 atau 4 orang. Waktu diajari itu paham ilmu sorof. Nanti timbangannya seperti ini, timbangannya seperti itu. Kemudian teman-teman yang tidak dipakai mulang. Kita langsung praktekkan, ono santri dipraktek nih pelajaran sorof. Nyantol itu. Nyantol. Apa yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz itu benar. Jahilna bima alimna taraknal amala. Kami lupa, kami bodoh, kami tidak tahu apa yang kami ketahui karena meninggalkan amal. Coba tanya, santri-santri yang dahulu ketika di pesantren, apalanmu pirole? Alhamdulillah Pak, pun rampung. Pun rampung itu. Tapi setelah keluar, karena nggak pernah dimurojaah, nggak pernah diulang-ulang, tanya, masih berapa? Wah, karek 3 kul. Karek 3 kul itu. Itu seperti itu. Lawang jangankan kok tidak diulang-ulang. Ya, jangan hormati. Diulang tapi nggak secara keseluruhan. Itu pun nanti juga hilang kok. Saya pernah temu ada seorang yang memiliki hafalan selesai bersanad. Jadi nggak sembarangan. Enak sanad itu. Bacaannya terstandar. Pas ngobrol-ngobrol, Ustadz, dulu selesai? Ya selesai. Rasa takok, mungkin apa ora katanya. Sekarang itu paling tinggal 1/3 atau 1/4. 1/3 atau 1/4, itu yang mungkin. Tapi kalau memang orang dulu pernah hafal, nanti dia murojaah lagi, sekian waktu balik. Tapi ini, ucapan Umar itu betul. Jahilna bima alimna taraknal amalah. Kami bodoh terhadap apa yang kami ketahui ketika kami tinggalkan amal. Makanya saudara yang saya hormati, menjaga ilmu itu dengan pengamalan. Kayak surat Al-Fatihah. Orang sering baca, nanti di luar kepala, di luar kepala itu lesane moco, pikirane belayang. Bener itu? Iya. Kadang orang sholat moco Al-Fatihah rampung, tapi pikirannya kesana kemari. Iya, belayang. Tapi kenapa bacaannya benar? Karena terus diulang. Karena terus diulang. Sampai ada
Seorang yang penghafal Quran terus murojaah. Pernah itu diberita koma. Ketika koma itu yang ngomong di luar kesadaran itu, apa yang dia ucapkan? Lafaz-lafaz Al-Quran. Persis seperti apa yang dalam mushaf. Ini pelajaran luar biasa dari Umar bin Abdul Aziz. Kemudian, walau amilna bima alimna la fatahallahu ala qulubina ghalaqa ma tahtadi ilaihi amaluna. Kalau sekiranya kami amalkan apa yang kami ketahui, sungguh Allah akan buka pintu atau kunci atau tutupan yang la tahtadi ilaihi amaluna. Harapan-harapan kami itu tidak mendapatkan petunjuk kepadanya. Jadi harapan kami yang tidak sampai berkaitan dengan hidayah, kunci ini dibuka. Kunci ini nanti akan dibuka. Saudara yang saya hormati, ini makna waladina jahadu fina seperti itu. Kemudian, wa fi waqi'il muslimin ahwalun tahtaju ilal istish'ar. Makna hadil qaidatil qur'aniyati. Pada realita kaum muslimin ada keadaan-keadaan yang butuh menyadari makna kaidah ini. Butuh menyadari makna kaidah ini. Apa contohnya? Kapan kaum muslimin butuh menyadari kaidah ini? Contoh, faman lahu walidani kabirani maridoni. Siapa yang dia memiliki dua orang tua, usianya tua, sakit. Wis, lawang sudah tua saja nggak sakit, sudah berat kok. Sudah berat. Ini sudah tua, dua-duanya sakit. Butuh disadarkan dengan kaidah ini. Bihajatin ayastasyira hadil kaidata. Butuh untuk sadar terhadap kaidah ini. Apa kaidahnya? Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang memaksa dirinya untuk taat, ketaatan kepada orang tua, apalagi sakit, apalagi tua, didasari dengan keikhlasan. Kan kemarin dua. Jahadu fina. Jahadu fina. Jadi memaksa untuk taat, setelah itu ikhlas. Nanti dia dapat pahala yang besar. Dia dapat pahala yang besar. Ngurusi orang sakit, apalagi orang tua, berat. Berat. Saudara yang saya hormati, ini contoh realita kaum muslimin yang butuh disadarkan tentang makna kaidah ini. Contoh yang kedua. Waman salaka tariqa talabil ilm. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu? Belajar. Ternyata orang yang belajar itu butuh disadarkan terhadap kaidah ini. Ya, fatala alaihi ba'du syai'i bihajatin ayyata'ammala ma'aniya hadil qaidata. Berlalu, jadi panjang atasnya sebagian sesuatu, butuh untuk memperhatikan makna kaidah ini. Namanya jalan belajar itu nggak singkat. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau kamu pengen berhasil dalam belajar, maka berbekal salah satunya tulu zaman. Waktunya lama. Waktunya lama. Kalau dia nggak paham tentang kaidah ini, nggak akan berhasil. Butuh dipaksa. Ikhlas. Ikhlas. Butuh dipaksa, ikhlas. Ya, nggak lama, nggak sebentar ya namanya belajar itu. Butuh waktu lama. Tadi malam itu ada curhat tentang maca Quran. Belajar tajwid. Itu kalau nggak sabar, wah, neng kono iso tekon dalan ucul itu. Ucul. Apalagi kalau lidahnya sudah lidah tua. Lidah tua itu, go. Angel itu. Angel ya. Nanti saudara yang saya hormati, sampai setoran misalkan. Jangankan kok juz 30, surat Al-Fatihah. Bulan baleni wae. Lawang ada ustadz
tadi malam itu cerita dia sampaikan, saya itu kalau setoran sama beliau Ustaz Johari kan termasuk yang punya ilmu sanad bacaan itu, termasuk kalau di Al-Madinah selain Ustaz Naim, Ustaz Johari itu yang paling banyak ya. Jadi sanad bacaan beliau itu kalau setoran, kamu anu dulu aja, bismillah dulu. Jadi kalau maju setor, bismillah sih. Kalau orang tidak memahami kaidah ini, sesuk mesti bismillah gitu. Lah baru bismillah aja. Kadang ini nggak sampai-sampai. Bisa, bukan bisa. Misalkan baru mulai. Jamaah hormati, menuntut ilmu itu baru dari sisi bacaan. Dari sisi bacaan. Lah karena kalau ilmu yang lain dengan ilmu bacaan beda. Ilmu bacaan itu harus dengan bimbingan guru. Tanpa bimbingan guru, ora iso lah. Kita pernah ketemu ada orang kaidah bacaan itu mudeng. Jadi ini hukumnya ini hukumnya ini hukumnya ini hukumnya ini. Go mang prakteknya maos, Pak. Waduh kok luput kabeh. Luput itu. Saudara yang saya hormati, itu baru satu cabang ilmu. Cabang yang lain, sinau nahwu sorob contoh. Nahwu sorob itu hampir setiap lembaga bahasa Arab nahwu sorob, apalagi yang gratis tidak berbayar. Itu alamat kebanyakan muridnya itu terdaftar tapi tidak diakui. Wis daftar kan wis rampung, ora. Jadi jangankan kok disamakan, diakui ora. Ini penerapan menuntut ilmu. Penerapan menuntut ilmu. Saudara yang saya hormati, ini saudara yang saya hormati, kenyataan kaum muslimin butuh disadarkan tentang kaidah ini. Dua lah. Paksa sungguh-sungguh, nanti ikhlas karena Allah akan sampai kepada tujuan. Contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga. Wa man faragha juz'an min waqtihi li tarbiyatin nas'i wa sababi. Aw li ta'limi abna'in wa banatil muslimin. Kitab Allah. Qaddaba ilaihil futur. Sekarang ini bagi guru. Bagi guru. Guru pun disadarkan tentang pentingnya kaidah ini. Kata Syekh, siapa yang mencurahkan sebagian dari waktunya mendidik remaja, mendidik pemuda, mengajari anak laki dan perempuan dari kalangan kaum muslimin kitab Allah, terkadang mulai muncul kurang semangat. Futur. Kurang semangat. Ya, apa meneh muridé sithik bodoh-bodoh sisan gitu. Ya. Saya itu pernah ada ustaz yang curhat. Murid sithik orang nyantol. Ya saya sampaikan, lah justru keberhasilan guru itu kalau ndek murid bodoh, setelah dilatih menjadi murid yang pintar, itulah keberhasilan. Lah kalau murid itu giatean, pintar, mulang tinggali buku, silahkan nanti baca halaman ini sampai halaman ini, kasih kesimpulan. Baru gurunya ngopi-ngopi gitu. Selesai ngopi, gimana hasilnya? Sudah, enak. Tapi kalau muridnya itu misalkan, wes, ada itu murid itu nuakal, ndablek nih orang nyantol gitu loh. Orang nyantol. Kadang mulai patah semangat, patah semangat. Patah semangat, males saya. Ya, mulang kayak gitu males. Saya pernah dicurhati ada guru seperti itu. Wah, abot itu, arep mangkat tuh awang-awangan. Jamaah hormati. Nah, huwa bihajatin masah liyatadabbara hadil qaidata. Dia sangat butuh hajah masah. Kebutuhan yang sangat mendesak memperhatikan kaidah ini. Walladzina jahadu fina, butuh kesungguhan, ikhlas karena Allah. Nanti akan sampai kepada tujuan. Contoh yang ketiga, jamaah hormati, itu kalau profesinya sebagai guru. Kemudian wabil jumlah, kesimpulannya. Fakulu man nasaba nafsahu li amalin saleh sawaun kana qasiran au mutaaddiyan fa alaihi an yatadabbara hadil qaidata kasiron. Secara umum setiap orang yang sudah mempersiapkan dirinya untuk amal soleh, baik itu
dalam jangka yang pendek ataupun nanti panjang melampaui orang lain. Sekup kecil ataupun besar, memperhatikan kaidah ini. Memperhatikan kaidah-kaidah yang seperti ini. Ya. Saudara yang saya hormati, apapun lah. Apapun. Nanti kalau dia perhatikan kaidah ini dengan dua, pokoknya dipaksa sungguh-sungguh, ikhlas sampai kepada tujuan. Sampai kepada tujuan. Apalagi ikhlas. Ikhlas itu sesuatu yang berat terasa ringan. Kalau orang memaksa diri berat, gak ikhlas. Pekerjaan itu kalau gak ikhlas, pekerjaan saja gak ikhlas. Itu saudara yang saya hormati, ringan terasa berat itu. Ringan terasa berat. Anak-anak itu dilatih di rumah, ayo bantu isa-isa. Itu kalau karo besengut, ngisai gelas roro, itu sing pecah papat. Lah kok iso? Lah gelas loro diuncal-uncalke, sing loro pecah, sing liyane melu pecah. Tapi kalau dengan keikhlasan, isa-isaan sabrek gitu, rampung, diterawang gitu, bening. Resik itu. Ini satu pekerjaan. Jadi dua hal itu penting sekali. Semua orang yang telah mempersiapkan dirinya untuk amal soleh. Kata Syekh, memperhatikan kaidah ini sering-sering. Fa innaha balsamun syafin fitori kisairina ila rabbihim. Maka sesungguhnya itu mengobati dengan pengobatan yang sempurna dalam jalan orang yang menempuh kepada Tuhan mereka. Jalan orang yang menempuh kepada Tuhan mereka. Nanti ada obat, ada penyemangat. Ya, bagi orang yang menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yunsikul mu'min an yansa kullama wajahahu min ta'abin wa nasabin. Maka hampir orang yang beriman itu kalau bekalnya dua. Jahadu fina, memaksa diri untuk melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, lupa apa yang dia rasakan. Apa yang dia rasakan? Dari capek, dari penat. Orang kalau seneng, kondisi capek, kondisi penat nggak terasa kok. Orang kalau seneng, kondisi capek, kondisi penat nggak terasa. Dulu itu ada orang, keluarga berumah tangga suwe banget orang di rumah. Dosen dia. Ya, satu ketika bisa beli tanah neng kota, bisa bangun. Saking senenge, itu habis subuh neng proyek. Boto cedake, pasir cedake. Harapannya apa nanti? Tukangnya cepet. Itu saking senenge. Pulang dari kampus seperti itu, nggak terasa itu. Walaupun akhirnya apa? Karena kecapean nggak terasa, stroke separuh. Itu bisa. Orang kalau seneng itu nggak kerasa kok. Orang seneng itu kalau mulai kerja jam berapa? Jam 5. Badminton apa ora? Mangkat. Walaupun awake kesel, seneng kok ya. Seneng kok. Oh, namanya seneng itu capek kayak apa tidak terasa. Ini Masya Allah. Apalagi jalan ketaatan. Jalan ketaatan kalau orang seneng, sholat lama nggak gembeneng. Kenapa? Seneng. Tapi kalau nggak seneng itu kemarin orang nggak seneng hanya selisih komat itu di mana itu 3 menit. 5 menit. Jadi kalau kesepakatan jam 15 menit waktu subuh itu sama seseorang itu karena dia dodolan makanan itu. Jadi kalau dodolan makanan habis subuh langsung yang pasar blonjo, masak. Cuman selisih 2 sampai 3 menit. Itu sing liyane gembreneng, urung wae tet wis komat gitu. Itu saya di pengajian itu tanya si jeneng ngeyel. Wong saya ndang perlu kok. Sampai tak sarankan, Mbak Pak jenengan salate subuhan di tempat sing cedhak pasar kan gitu. Kan tuh enak kan? Jadi mangkat bukan sholat di situ. Mangkat di cedhak pasar nanti sholat subuh baru nanti dia blonjo kan penak. Tapi kata dia, mboten wong kula jamaah mriki. Sampai rame itu. Sampai rame. Namanya orang sekali lagi kalau dalam kondisi tidak ada kesenangan, wah berat. Guru pirang menit gak ngalah kok. Gak ngalah. Malah kalau saya terangkan jadi imam itu harus meringkan, seneng banget itu. Wah itu kayak imamnya kayak kandanono kayak. Yen ngimami dawa-dawa. Satunya ngomong,
Alah lah, wong jus 30 separo dawa katanya. Karena nggak suka. Karena nggak suka. Tapi kalau orang suka, masya Allah, capek, penat tidak terasa, apalagi ketaatan. Ida wado akodamahu ala awali atabatin min atbatil jannah ja'alani Allah wa iyyakum wa walidaina wa dzurriyyatina min ahliha wa min du'ati ila dukhuliha. Ya. Ketika dia letakkan kakinya pada salah satu tangga dari tangga-tangga jannah. Begitu kita menapakkan kaki pengen menggapai jannah, capek, nggak terasa. Capek tidak terasa. Kenapa? Karena itu tadi dia mengingat tentang pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, dia lakukan dengan penuh ketulusan. Nggak terasa. Nggak terasa. Semoga Allah menjadikanku dan menjadikan kalian, demikian pula menjadikan kedua orang tua kita, keturunan kita dari penghuni jannah dan dari doa dai-dai yang menyeru kepada jannah. Selesai. Jadi penerapan kaidah ini sangat luas. Setelah itu bahan renungan. Penulis membawakan 4. Innamal hayatu jihadun li nafsi wa syaitani wal a'da. Hanya saja kehidupan itu jihad. Jadi kehidupan kita itu jihad. Kalau penulis katakan kepada diri, kepada syaitan, kepada musuh. Kepada musuh. Ya, kepada diri sudah kita terangkan. Kata Hafidz Ibnu Hajar Asqalani 3 hal. Dipaksa belajar, mengamalkan, mendakwahkan. Jihad kepada syaitan itu dengan 2 hal. Sabar, kemudian memiliki ilmu. Karena syaitan dalam menggoda anak Adam itu dengan 2 jalan. Syahwat, subuhat. Syahwat itu obatnya sabar, subuhat itu obatnya ilmu dan keyakinan. Hidup adalah jihad melawan syaitan. Bersenjatakan kesabaran, bersenjatakan dengan ilmu dan keyakinan. Saya di Darussalam itu 2 pertemuan bahas tentang obat supaya orang bisa sabar. Itu dibawakan ucapan Imam Al-Qayyim. Satu kaidah, mungkin nanti 3 pertemuan. Yang pertemuan terakhir itu petunjuk Nabi supaya orang bisa sabar dalam menghadapi problem kehidupan. Wah, ini Masya Allah. Itu jihad melawan syaitan. Yang ketiga melawan musuh. Musuh itu munafik. Musuh itu orang kafir. Kalau munafik dengan hujah wal bayan. Kalau orang kafir bisilah wasinan, dengan senjata, dengan ya alat-alat berkaitan dengan yang bersifat materi. Poin yang pertama yang harus direnungkan, hidup itu adalah jihad. Kayak tulisan-tulisan itu, hidup adalah perjuangan. Ini ya berjuang terus, orang no menangi. Perjuangannya nanti ada sampai titik tertentu dia akan sampai kepada keberhasilan. Kedua, ibdal juhdaka fi kulli ma tatlubu min khairin fadaka huwal jihad. Curahkan kesungguhanmu pada setiap apa yang kamu tuntut dari kebaikan, itulah hakikat jihad. Kalau seseorang mencari sesuatu, punya cita-cita, punya harapan, dan itu perkara yang baik, itu totalitas. Totalitas. Contoh orang, saya pengen punya misalkan mobil bukaan, gopoin untuk melancarkan usaha saya. Itu berarti dicurahkan semuanya. Curahkan semuanya itu mangane dirit-irit. Mangane dirit-irit. Nyelengi. Kalau tidak kebutuhan mendesak, ojo mas. Ojo kenapa? Pokoknya kudu ndangi sotoku itu karena pokok. Itu namanya mencurahkan. Kalau berkaitan dengan perkara yang berkaitan agama. Kisahnya Imam Al-Kisai. Beliau menjadi ahli nahwu. Itu kisahnya Sinawil Munawwirah nyantol-nyantol. Apa yang menjadikan penyemangat beliau terus belajar? Melihat semut. Semut itu membawa makanan lebih besar dari tubuhnya. Kowe munggah tekan dhuwur jiglok, medhuk neh, jimuk neh. Bawa lagi naik sampai atas jatuh, turun lagi. Bahasa kita itu jungkir balik, tetap dilakoni sampai akhirnya semut itu berhasil melompati dinding membawa makanan ke sarangnya.
Saudara yang saya hormati, curahkan kesungguhanmu setiap apa yang kamu cari dari kebaikan. Itulah perjuangan, itulah jihad. Itulah jihad. Kalau orang tancapkan dulu cita-citamu apa. Setelah itu semua kamu curahkan untuk bisa mendapatkan apa yang kamu cari dari perkara yang baik. Ini renungan yang kedua. Renungan yang ketiga. Idalam tabni jihadaka alal ikhlas fala tujahid nafsaka. Kalau kamu tidak bangun jihadmu di atas ikhlas, maka kamu nggak mungkin bisa memaksa dirimu. Kalau nggak ikhlas tuh angel, berat. Ya, berat. Kalau orang tidak ikhlas, sekali lagi sulit untuk bisa memerangi diri. Makanya walladzina jahadu fina, pada kami. Dasari jihad kita dengan keikhlasan. Kalau orang ikhlas, tadi kita sampaikan orang ikhlas tuh capek, taab, ya. Kemudian nasab, penat, nggak akan terasa. Orang kalau ikhlas, dia nggak pernah memandang rintangan-rintangan yang dihadapi. Tapi yang dia pandang hasil dari beratnya rintangan itu. Hasil dari beratnya rintangan itu keikhlasan. Yang keempat, syatani baina man yujahidu liyusila al khaira linnas wa man yujahidu liyusila syarralahu. Ada dua perbedaan antara orang yang berjihad untuk mencapai kebaikan bagi manusia dan ada orang yang berjihad untuk mencapai keburukan bagi manusia. Jadi ada orang yang sungguh-sungguh gitu membikin kerusakan, ada. Berarti itu sungguh-sungguhnya tidak fina, tidak ikhlas. Tapi ada orang yang sungguh-sungguh untuk mengantarkan kebaikan bagi manusia. Itulah yang disebut dengan jihad pada kami. Lah ini saudara yang saya hormati, nanti kalau kita nggak sungguh-sungguh, ternyata orang yang membuat kesesatan itu di mana-mana sungguh-sungguh. Bahasanya, waktunya, ya itu semuanya dicurahkan supaya orang nanti sesat. Supaya orang nanti sesat. Lah kalau kita nggak sungguh-sungguh untuk bisa mengantarkan kebaikan kepada manusia, kalah nanti. Kebatilan nanti yang dominan. Jadi dua ini, saudara yang saya hormati, ada perbedaan yang ini sudah. Mereka sungguh-sungguh, kita pun juga butuh sungguh-sungguh. Wallahu ta'ala alam, ini dulu yang bisa kita baca. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk pada kaidah yang ke-25. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Tidaklah kami kirim ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami, kecuali itu untuk menakut-nakuti. Jadi ada ayat Al-Quran, ada ayat kauniyah. Itu untuk nakut-nakuti. Kayak sekarang itu kalau kita lihat berita di mana? Los Angeles ya. Ngeri itu. Ngeri. Jadi ono bola api itu kayak memang sengaja dikirim. Ke sana. Ya apalagi dipoto dari atas tuh wah, kayak neraka. Walaupun neraka lebih dahsyat. Itu untuk menakut-nakuti, mau sombong, mau keras kepala. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu untuk membuat kita takut. Tapi kalau memang orang kafir, ya mereka itu bisu tuli buta. Ayat kayak apapun jelasnya, awang kebenaran itu seperti matahari di siang bolong. Tapi kalau orang yang buta atau pura-pura buta, nggak tahu. Ini padang tenan, ndi. Matamu nyawang ora toh, Mas? Ora nyawang. Yang kedua, nyawang ning buta. Lah buta itu menterleng kayak apa? Ora ketok iki. Oh, lah wuton. Nanti kita akan baca kaidah yang ke-25. Demikian. Sebelum ditutup, ada yang tanyakan, kalau bisa kita jawab. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.